Shalom, selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat GKMI Kerasa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih memberkati dan melindungi kita semua, dipelihara oleh tangan kasih karunia Tuhan. Dan malam ini kita akan terus melanjutkan ibadah sesuai dengan himbauan pemerintah untuk tetap mengikuti protokoler penanganan COVID-19 di mana kita beribadah di rumah masing-masing. Maka malam hari ini ibadah malam puji dan sabda akan kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu, saya percaya bahwa kalau Bapak Ibu ada sampai hari ini dalam segala kondisi yang Bapak Ibu alami, yang Bapak Ibu lalui dan rasakan, masih ada tangan Tuhan, sahabat yang sejati, seorang sobat yang senantiasa memberkati kita semua. Maka dalam ibadah pada malam hari ini kita akan memulainya bersama-sama. Dalam ibadah malam puji dan sabda ini kita akan bernyanyi bersama sobat dari Galilea. Ya Bapak Ibu, malam ini mayoritas akan diisi dengan puji-pujian dari buku PPR, karena puji-pujian yang lama juga maknanya cukup dalam, maka kita akan sama-sama menyanyikan pujian ini. Meskipun di dalam lembah tempat perasinganku, umurku makin bertambah, singkatkan langkahku, nikmat yang kekal kudus, sinarkan jalanku terus, itulah jasanya Dia, sobat dari Galilea. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Di tengah susah sengsara, dalam malam gelap sepi, sobatku lagi saudara telah jauh terjerat, terdengar kepadaku suara manis merdu, itulah tolongnya Dia, sobat dari Galilea. Terdengar kepadaku suara manis merdu, oh, itulah tolongnya Dia, sobat dari Galilea. Itulah tolong, oh, ya Dia, sobat dari Galilea. Sekali lagi, itulah tolongnya Dia, itulah tolongnya Dia, sobat dari Galilea. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu pujian yang indah, sobat dari Galilea, seorang sahabat sejati yang namanya Yesus, yang terus akan menyertai kita sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa
bersama-sama untuk memulai ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Hadirlah di tiap rumah tangga GKI Mitra Saksi dan jemaat GKI Mitra Saksi yang pada malam hari ini beribadah dalam malam dan puji sabda ini. Dan semua saudara yang mengikuti ibadah bersama kami dimanapun mereka berada. Mohon berkat-Mu buat kami. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab kita bersama dari Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat 12 akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Tapi kita akan membacanya bagian demi bagian. Tidak akan membacanya semua. Untuk bagian yang pertama ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara dan saya untuk membaca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Judul besarnya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kerinduan kepada Allah. Berharap pada malam ini Bapak, Ibu, dan jemaat juga GKI Mitra Saksi sekalipun tidak bisa beribadah di gereja tetapi punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Saya baca ayat ini kepada kita semua. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Kita lanjutkan sampai ayat ketiga. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bapak, Ibu, ada sebuah kerinduan dari penulis Mazmur pasal 42 yang adalah Bani Korah, yang merasa begitu rindu akan Allah. Seperti dia katakan di sana, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Digambarkannya sebagai sebuah pribadi yang begitu merindukan Allah. Nanti kita akan lihat ke beberapa ayat yang ke belakang tentang apa dasar sehingga Bani Korah begitu merindukan Allah. Seperti seekor rusa merindukan sungai yang berair. Kalau digambarkan, mungkin rusa ini mengalami kondisi yang luar biasa. Mungkin musim panas yang begitu luar biasa, rumput-rumput sudah kering, sehingga dia harus bermigrasi mencari padang rumput yang hijau di belahan tempat yang lain. Sehingga dalam perjalanannya dia kehausan dan begitu rindu untuk secepat mungkin mendapatkan air. Mendapatkan sungai yang berair dan dia bisa meminum untuk memberikan kelegaan kepada rasa dahaganya. Maka Bapak, Ibu, ini menjadi satu pengalaman, satu motivasi buat kita bahwa dalam pencaharian, dalam tandusnya kehidupan masih ada mata air kehidupan, yaitu Kristus sendiri, yang dapat sewaktu-waktu kita temui dan kita minum, memperoleh kesadaran di sana. Maka malam ini ada satu pujian yang luar biasa indah yang mewakili Mazmur pasal 42 karangan Bani Korah ini, yang kemudian dibuatkan dalam satu pujian. Hanya Engkau yang mengenal pribadi dan mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Mari Bapak, Ibu, kita nyanyikan pujian ini sama-sama bersama dengan seluruh anggota keluarga kita di rumah kita masing-masing. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu
bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Mari katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, oh bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Yesus untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh kasih-Mu. Bapak Ibu, seperti sungai yang rindu aliran sungai, demikian juga jiwa kita yang haus hari-hari ini untuk
menantikan Tuhan. Di tengah kondisi yang seperti ini, kita nggak tahu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Keraguan, ketakutan, masa depan, ekonomi ke depan, semua begitu mengkhawatirkan. Tetapi percayalah, di tengah-tengah ziarah kehidupan kita, di padang rumput yang mungkin hari ini menjadi kering, tidak ada rumput yang hijau di sana. Tapi percayalah, ketika kita menjalani hidup bersama Tuhan, dalam kehausan kita akan menemukan air hidup yang Dia sediakan bagi kita. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa problem mendasar dari manusia adalah kekecewaan? Mari kita baca dulu ayat yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 42 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini jelas membawa kita dalam satu pemahaman bahwa ada satu pergumulan yang begitu luar biasa dari Bani Korah, sehingga dia mencucurkan air matanya menjadi makanan. Bapak Ibu, kalau kita makan sehari 3 kali, belum lagi cemilan, ya mungkin makan pisang goreng, tempe goreng dan seterusnya, makan sehari 3 kali. Kalau cemilannya ya taruhlah 7 kali. Kalau air mata itu menjadi makanan dan kita samakan, mungkin Bani Korah nangis sehari bisa 7 kali lebih. Ini menggambarkan satu kondisi yang luar biasa terjadi, bahkan Alkitab berkata siang dan malam. Ini memberi satu gambaran bahwa ternyata orang percaya tidak lepas dari kondisi kritis hidup. Ini berarti bahwa orang percaya mengalami kondisi yang luar biasa menekan kehidupannya. Beban berat, beban usaha yang harus ditanggulangi, beban keluarga, beban anak-anak sekolah, beban masa depan mereka, semua ini mengkhawatirkan. Termasuk seorang penulis Bani Korah. Penulis Mazmur ini mengungkapkan semuanya. Bahkan di tengah kondisi itu tidak kunjung datang pertolongan Tuhan bagi dia. Sehingga orang-orang mengece, ya bahasa kerennya, menghina dia. Di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Seakan masalah satu datang belum selesai, datang masalah yang lain. Atau satu masalah tapi termin waktunya lama. 1 tahun, 2 tahun, begitu terus problem itu datang. Sehingga begitu menyiksa seorang penulis Mazmur Bani Korah ini. Sehingga air matanya menetes bagai makanan. Siang dan malam dia menangis. Dan hatinya begitu ciut ketika orang berkata, lah dalah ne oeng koe wong Kristen Tuhanmu saikin nang di koe susah ya, Tuhanmu tidak nolong kamu kok. Kau masih percaya bla bla bla. Sehingga kemudian ini menjadi satu pergumulan tersendiri. Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah mengalami kondisi yang sama juga ketika di atas kayu salib. Dia berseru, Eli Eli lama sabaktani, yang artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Satu kondisi yang begitu luar biasa. Ketika semua dosa manusia ditanggung dan sekarang Allah memalingkan buka terhadap Yesus. Maka dia merasa begitu sendiri, kesendiriannya luar biasa. Kesedihannya memuncak. Sehingga dia berkata, Tuhan mengapa, Bapa mengapa engkau meninggalkan aku. Mungkin pernyataan itu juga hari ini ada buat kita. Tuhan engkau di mana? Masalahku tidak kunjung rampung. Kian berat, Tuhan tidak menjawab doaku. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin kasih tahu kabar baik. Ayat yang kelima.
inilah yang kehendak ku ingat. Dalam kondisi seperti ini, dia bilang, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Dia ingat masih ada Tuhan dalam kondisi kritis seperti ini. Dia ingat masih ada Tuhan di tengah-tengah kepadatan manusia yang hari-hari ini sementara bergulat dengan berbagai keadaan. Dia memutuskan mencari Tuhan di rumahnya. Dalam kondisi kritis seperti ini, dia mengambil keputusan untuk dia ingat bahwa masih ada Tuhan yang mampu menolongnya. Dia flashback kembali apa yang telah terjadi dalam kehidupannya. Harusnya itu juga menjadi bagian kita. Sebab Bapak Ibu, masalahmu hari ini yang terjadi mungkin termin waktu 1 tahun atau 2 tahun tidak sebanding dengan pengorbanan yang Tuhan udah beri, nyelamatin hidup kita semua, mati untuk kita. Dibanding dengan napas kehidupan yang Dia berikan kepada kita, terlalu baik Tuhan itu. Problemmu baru 1 tahun, tapi sepanjang usiamu yang sudah 30 tahun, 29 tahun yang lalu, waktu engkau lahir Tuhan tetap menolongmu. Ingat kebaikan Tuhan. Maka Bapak Ibu, ada satu pujian yang baik yang ingin saya ajak Bapak Ibu nyanyi bersama-sama. Kecap kebaikan Tuhan terus. Lihat betapa baiknya Tuhan. Jangan lihat problemmu hari ini, tapi lihat kebaikan Tuhan sepanjang usia kita. Kecaplah dan lihatlah sepertinya ya. Oke, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Mengecap kebaikan Tuhan itu akan membuat kita memahami bahwa Tuhan terlalu baik sepanjang usia kita. Mungkin hari ini problemmu ada, tapi kebaikan Tuhan akan ada terus buat kita semua. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Mari katakan betapa baiknya, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, yeah. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Katakan Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia
kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Bapak Ibu, sekalipun mungkin setahun 2 tahun ada problem, ya percayalah bahwa sepanjang usia kita kebaikan Tuhan itu nyata bagi kita semua. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dari pembacaan kita memberi gambaran yang makin real. Sekalipun dia datang di rumah Allah, datang untuk bersorak-sorai, tetapi ada sesuatu yang masih menekan dia. Kita baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Bapak Ibu, ketika dia mengalami ketertekanan hidup, dia tanya kepada dirinya sendiri, hei jiwaku, apa yang menjadi problemmu? Mengapa jiwaku tertekan seperti ini? Dia tanya pada dirinya sendiri. Di tengah pertanyaan itu dia bilang, ayolah, move on, bahasa kerennya. Dia bilang sama diri sendiri, ayolah, sudah problemmu ada, tapi kebaikan Tuhan itu tetap nyata buat kita. Dia ingin bilang, ayo bangun. Jangan terus meratapi proses yang sementara Tuhan izinkan. Jangan meratapi semua kesulitan hidupmu. Tetapi mari bangun. Lihat masih ada harapan. Masih ada kekuatan yang Tuhan beri. Di ayat yang ke-6, jangan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah Bapak Ibu, kata bersyukur lagi itu berarti dulu-dulu dia sudah pernah bersyukur. Dia pernah mengecap kebaikan Tuhan, tetapi ketika problemnya datang, sebagai manusia, ya tertekan jiwanya. Masih ada sesuatu yang menekan hidupnya. Tapi dia bilang begini, berharaplah kepada Allah. Di sana akan penuh dengan sorak-sorai Bapak Ibu. Penolongku dan Allahku, kata Bani Korah. Kalau Bapak Ibu sementara menghadapi kondisi yang berat hari-hari ini, ingat, masih ada Tuhan sumber pengharapan. Kalau Bapak Ibu jalan ke tepi, jalan ketemu bunga misalnya. Kalau ngelihat angin meniup menerpa bunga itu dan dia bergoyang sana kemari, mungkin itu gambaran bahwa ternyata alam ini juga masih bisa bersyukur ya. Alam masih bisa bergoyang sana dan sini. Kalau masih ada burung-burung berterbangan, wah masih, Alkitab udah luar biasa bilang tuh Bapak Ibu, kita ini lebih daripada semua itu. Kalau bunga-bunga di padang itu Tuhan dandanin, apalagi kita gitu kan kira-kira. Kalau burung-burung masih berterbangan,
dia nggak pernah menabur dan menuai, tapi Tuhan memberi dia berkat untuk dimakan setiap hari. Apalagi kita yang berkarya bekerja, maka pasti ada berkat Tuhan. Satu pujian lama sekali dari PPR 2 nomor 288. Itu pujian yang baik sekali. Saya ingin malam ini kita bernyanyi dengan riang, dengan sukacita. Sekalipun Bapak Ibu punya problem, di rumah masih ada masalah hari ini, masih ada problem yang masih berat, tetapi mari seperti pujian ini, semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku, gembiralah, sukacitalah, sebab engkau tidak salah berharap kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang akan memberikan kelegaan kepada kita semua. Kita mau nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Semua bunga ikut bernyanyi. Ya. Ayo, semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku, segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Ayo katakan, tidak semua jalan di bumi menuju ke surga, hanyalah kasih Tuhanku menyelamatkan jiwaku. Oh, semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku, segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua lorong di bumi haruslah kau jalani, bersama Yesus Tuhanku menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku, segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua pematang sawah menanti telapakanmu, derita riang bersama meringankan langkahku. Oh, semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku, segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua bunga, mari bersama. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku, segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Tuhan sumber gembiraku, Tuhan sumber gembiraku. Oh, Bapak Ibu, bunga-bunga aja bersuka loh Bapak Ibu. Apalagi kita, apapun problemmu hari ini, bersuka cita. Ada satu bagian lirik yang menarik. Semua pematang sawah menanti telapakmu, derita ria bersama Bapak Ibu. Derita tetapi beria, itulah orang Kristen. Itulah orang percaya. Sekalipun ada penderitaan, kita tetap beria-ria, bersuka cita. Sekalipun ada problem, ada tantangan yang begitu berat, bersuka cita. Semua bunga ikut bernyanyi. Loh Bapak Ibu, luar biasa. Jadi mari kita punya prinsip bahwa apapun problem yang kita alami, masih ada Tuhan yang akan terus menolong dan memberkati kita semua. Ayat 8 dan ayat 9. Samudra raya Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku.
Orang percaya yang tidak mudah tertekan, yang selalu bicara kepada rohnya sendiri, ayo bangkit, ayo move on, ayo pandang ke depan, berharap kepada Tuhan, adalah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dan kasih setia dan kasih karunia dari Allah. Alkitab bilang bahwa Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Loh, kasih setia itu diperintahkan Tuhan kepada kita. Aduh, luar biasa Bapak Ibu. Jadi apapun masalahmu hari ini, Tuhan perintahkan kasih setia Tuhan menyertai Bapak Ibu, sekalipun sampai saat ini masih ada problem dalam kehidupan. Kasih setia Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu saudara semua. Kasih setia Tuhan itu yang akan menuntun kita setiap jengkal, setiap langkah kehidupan kita menjalani hari hidup kita. Percayakah Bapak Ibu bahwa tiap langkah Bapak Ibu itu Tuhan yang atur? Percaya kan? Nah kalau Bapak Ibu percaya, maka sekalipun dalam kondisi sulit, langkah Bapak Ibu Tuhan yang atur. Di ujung sana, di akhir penderitaan persoalan Bapak Ibu, ada sukacita yang Tuhan sediakan. Dan ada banyak pengalaman-pengalaman hidup yang akan Bapak Ibu ceritakan kepada orang lain ketika Bapak Ibu lulus dari problem dan persoalan yang sementara Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Bapak Ibu, pujian ini juga luar biasa. Waduh, harus minum dulu sepertinya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita akan nyanyikan bersama-sama pujian ini. Nyanyi dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, resapi maknanya bahwa tangan Tuhan tiap langkah kehidupan kita sampai pada akhirnya kita pulang ke surga sana, Tuhan yang sertai. Oke? Sudah? Ya. Mari katakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang di dalam Tuhan saja. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke
ke tempat tinggi, aku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang. Sekali lagi. Oh, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Bapak Ibu, percaya bahwa tangan Tuhan akan sertai kita selalu gitu. Tiap langkah kita itu Tuhan yang atur gitu. Sampai pada saatnya kita akan sampai, kita pulang ke rumah kita. Loh Bapak Ibu, kita pulang ke rumah loh. Rumah kita di surga, kita ini piknik di dunia ini. Jadi kalau semua hal-hal yang terjadi itu ya seperti orang piknik aja lah. Semua serba sementara. Nanti kalau kita udah pulang ke rumah kekal kita di surga, di sana sukacita yang luar biasa. Tapi Dia selalu janji, kasih setia Dia akan berikan, Dia perintahkan buat kita selama kita hidup. Ayat yang ke 10 sampai ayat yang ke-12 saya baca buat kita. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dia kembali mengajukan isi hatinya kepada Tuhan. Aku udah semua Tuhan, tapi sekali lagi orang masih terus bilang di mana Allahmu? Masih mempertanyakan itu. Dia kembali bilang, mengapa tertekan hai jiwaku? Gelisah dalam diriku. Kalimat pamungkasnya, berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Oke, problem bisa datang, tapi aku kembali bersyukur lagi. Sekalipun problem ada, aku bersyukur lagi kepada Tuhan atas semua kondisi yang dia alami. Karena dia tahu kepada siapa dia berharap. Dia berharap kepada Yesus yang namanya begitu agung dan mulia. Namanya menjadi pengharapan buat semua orang. Nama yang indah, nama yang ajaib. Nama yang memberikan ketenangan setiap kali kita menyebut nama itu. Di dalam doa-doa kita. Nama Yesus yang di bawah kolong langit dianugerahkan, oleh karena namanya kita diselamatkan. Mari bawa nama Yesus dalam kehidupan keseharian kita. Dimanapun kita berada, biarlah nama itu akan terus mengingatkan kita bahwa di dalam Yesus, sekalipun problem ada, masalah ada kasih karunia Allah yang Dia berikan kepada kita semua lewat karya kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita akan mengakhiri ibadah malam puji sabda ini. Satu pujian lama juga, tetapi saya ingin kita terus menyanyikan puji-pujian ini karena kata-katanya luar biasa. Wah, di PPR 1, aduh saya lupa mencatat nomornya. Bawa nama Yesus selalu. Lagu ini lagu luar biasa. Biar kita mau bawa nama Yesus selalu dalam kehidupan kita, dalam menghadapi problem apapun gitu. Nama itu akan selalu kita panggil. Nama itu indah Bapak Ibu. Jika datang bahaya, jika datang godaan, kata lagu ikut lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini akan mengingatkan kita nama yang indah itu. Kita main apa ya? Main A ya. Oke, kita bawa nama Yesus selalu. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama.
katakan, bawa nama Yesus selalu. Bawa nama Yesus selalu. Dia menderita di dunia. Girang damai hidup baru padamu tetap serta. Mari katakan, indahlah, indahlah namanya. Harta bagi setiap jiwa. Indahlah namanya. Harta bagi setiap jiwa. Mari katakan bersama-sama. Serukan nama Yesus selalu. Jika dalam bahaya, jika diserang godaan, ingat akan namanya. Ingat akan namanya. Mari katakan, indahlah, oh indahlah namanya. Harta bagi setiap jiwa. Indahlah namanya. Harta bagi setiap jiwa. Tak ternilai nama Yesus. Tak ternilai nama Yesus. Mari bersuka cita. Tak terhirang-hirangnya. Karena dosaku dihapus dan dipakai hidupku. Mari katakan, indahlah, indahlah namanya. Harta bagi setiap jiwa. Indahlah namanya. Oh, harta bagi setiap jiwa. Sekali lagi, indahlah namanya. Oh indahlah namanya. Harta bagi setiap jiwa. Oh indahlah namanya. Oh, harta bagi setiap jiwa. Harta bagi setiap jiwa. Sekali lagi, harta bagi setiap jiwa. Bapak Ibu, harta yang paling berharga Yesus Kristus. Apapun masalahmu hari ini, Yesus tetap yang terindah dan termanis buat kita. Ingat nama Yesus selalu. Ketika datang godaan, banyak masalah, nama yang manis, nama yang indah, nama yang agung, yang akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Mari kita mengakhiri malam puji dan sabda ini. Kita akan berdoa bersama-sama untuk beberapa pokok doa. Bapak Ibu, untuk bangsa dan negara, untuk pelayanan-pelayanan kita ke depan, untuk setiap sidang jemaat GKMI Kerasak yang di dalam pergumulan. Saya akan memimpin doa ini dan kita akan mengakhiri dengan pujian kami. Ku bersyukur padamu Tuhan. Mungkin pujian baru buat Bapak Ibu, tetapi notasinya gampang sekali diikutin. Lagunya pendek dan pujian ini tiba-tiba terngiang di kuping saya beberapa waktu ini untuk dinyanyikan. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, mengucap syukur
untuk kasih dan setiamu yang Engkau nyatakan buat kami sampai saat ini. Kami berdoa memberkati bangsa dan negara kami. Penyebaran COVID-19 semakin hari semakin banyak. Bahkan di Kabupaten Jepara pun semakin bertambah. Kami mohon Tuhan perlindungan-Mu buat bangsa kami. Engkau Allah yang baik. Kami akan selalu berharap kepadamu. Perlindungan Tuhan sempurna untuk kami. Untuk orang-orang yang kami kasihi. Bahkan saudara-saudara kami, siapapun mereka yang terpapar di rumah sakit. Yang sekarang berjuang melawan sakit ini. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang baik. Berkati mereka Tuhan, jamah. Sembuhkan mereka. Berkati tangan para dokter, para perawat. Kami mohon juga perlindungan Tuhan ada buat mereka yang berjuang di garis depan memerangi COVID-19. Kami doakan Tuhan memberkati mereka, keluarga-keluarga mereka yang mereka tinggalkan di rumah, demi untuk menyembuhkan pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Mohon berkat Tuhan untuk mereka. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang terus bekerja untuk dapat menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Hikmat Tuhan ada padanya. Tuhan, sekalipun banyak orang yang masih ingin menjatuhkan Bapak Presiden dengan kondisi-kondisi seperti ini, kami terus berdoa Allah kiranya menolong dan memberkati. Kami doakan juga segenap sidang jemaat GKMI Kerasak di dalam tangan Tuhan. Usaha, pekerjaan, rumah tangga, Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, kami serahkan mereka satu persatu dalam tangan Tuhan. Allah yang maha ajaib akan memelihara mereka. Yang sudah lanjut usia, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan akan tolong memberkati mereka, supaya sekalipun fisik mereka mulai berkurang fungsinya, tapi kehidupan mereka akan terus Tuhan berkati. Semakin hari semakin kuat dalam mengiringi Engkau. Kami berdoa menyerahkan anak-anak saudara-saudara kami yang mungkin ada di luar kota dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga dan pergumulan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan ibadah-ibadah selanjutnya yang masih akan terus dilakukan dalam bentuk online. Tuhan juga memberkati sampai tiba waktunya kami boleh berkumpul kembali untuk beribadah bersama-sama di rumah-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati semua saudara, sahabat yang sudah membantu pelayanan pada hari ini. Tuhan juga memberkati. Kami serahkan semua mereka dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Ini doa dan sembahyang kami yang sudah boleh kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, apapun kondisi Bapak Ibu hari ini, jangan lupa bersyukur. Tetaplah bersyukur. Dan pujian ini baik Bapak Ibu. Ku bersyukur padamu Tuhan sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Kita akan nyanyikan sama-sama. Kalau Bapak Ibu belum terbiasa atau belum pernah mendengar sama sekali, silakan mendengarkannya satu atau dua kali. Nanti kita akan nyanyikan bersama-sama sebagai pujian penutup kita. Dan mungkin lain waktu Bapak Ibu bisa bernyanyi di ibadah-ibadah selanjutnya. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap jalanku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap jalanku ku sekali lagi, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap jalanku ku memujimu. Oh, ku memujimu.
Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.